Baik, kita lanjutkan materinya dari buku paket Matematika SMA kelas 10, Kurikulum Merdeka Belajar, halaman 171 sampai dengan 178. Ya, ini adalah video bagian yang pertama. Kita akan belajar bersama tentang statistika. Nah, kalau kita berbicara tentang statistika, tentunya tidak akan pernah lepas dengan yang namanya data, ya kan? Data menolong kita. Nah, dalam kehidupan sehari-hari, kita selalu berhubungan dengan data. Pernahkah kalian melihat kumpulan data atau pernahkah kalian mengumpulkan data? Saya yakin dan percaya tentu jawabannya adalah pasti pernah. Ya, Dek ya. Di tengah pandemi COVID-19 ini, kita bisa melihat data berapa banyak orang yang terinfeksi virus corona. Dari data harian yang kita kumpulkan, selanjutnya kita bisa melakukan analisis sederhana. Seperti daerah mana yang tingkat penularannya sudah semakin turun. Kemudian mana daerah yang justru tingkat penularannya malah semakin naik. Selain itu, kita juga bisa melihat berapa rata-rata tingkat kesembuhan dari pasien COVID-19 setiap harinya. Untuk dapat menarik kesimpulan dari hal-hal di atas, ya, kita memerlukan data, kemudian mengolahnya. Sehingga kita akan dapat memahami situasi yang sesungguhnya berdasarkan fakta yang aktual, bukan berdasarkan perasaan atau berita hoax. Nah, ini parah ini ya kalau berdasarkan berita hoax. Sebagai contoh, ketika vaksin COVID-19 berhasil ditemukan di beberapa negara, muncul berita hoax yang menyebutkan bahwa vaksin tersebut bermasalah. Nah, dari data yang berhasil dikumpulkan dan diolah, ternyata dari setiap 40.000 orang yang divaksin, rata-rata ada 5 orang atau sekitar 0,01% yang mengalami masalah. Hal ini setelah diselidiki disebabkan berbagai hal seperti usia lanjut, penyakit bawaan, dan lain sebagainya. Sementara diketahui bahwa rata-rata tingkat kematian dari pasien COVID-19 yang tidak sempat divaksin di Indonesia mencapai angka 3%. Atau sebagai gambaran, jika ada 6.000 pasien baru, diperkirakan ada 200 pasien berakhir dengan meninggal atau berakhir dengan kematian. Nah, ini semua berbicara tentang data, ya Dek ya. Dari fakta tersebut, kita bisa melihat bahwa persentase pasien COVID-19 yang tidak divaksin 300 kali lebih berisiko daripada persentase orang yang bermasalah karena vaksin. 300 kali lebih berisiko tanpa vaksin, ini merupakan jumlah yang tidak sedikit. Ya, oke. Jadi, dengan melihat data tersebut, kita akan dapat memahami situasi dengan lebih baik, sehingga kita juga mampu mengambil keputusan dengan lebih tepat. Ya, termasuk diantaranya menangkal berita hoax. Nah, kira-kira seperti itu. Ya, statistik dalam hal ini merupakan ilmu yang akan membantu kita menguasai berbagai hal atau berbagai masalah, ya, yang berkaitan dengan data. Mulai dari pengumpulan data, pengolahan data, kemudian menganalisis data sampai akhirnya, nah ini yang penting ya, mengambil keputusan berdasarkan data. Ya, contohnya yang tadi, apakah vaksin itu berbahaya atau tidak? Apakah vaksin itu diteruskan atau tidak? Nah, berdasarkan data, kita bisa simpulkan bahwa ternyata vaksin bisa diteruskan. Ya, karena persentase orang yang meninggal karena tidak vaksin ya kemudian terserang COVID itu lebih tinggi dibandingkan dengan persentase orang yang divaksin kemudian mengalami masalah. Nah, kira-kira seperti itu. Itu adalah contoh realnya. Pada waktu SMP, kita telah belajar bagaimana untuk melihat ukuran pemusatan dari sekumpulan data. Jadi kita mencari rata-rata atau mean, ya kan, modus dan median. Saat ini kita akan mempelajari jenis data, ukuran penyebaran serta ukuran lokasi dari sekumpulan data supaya kita dapat menarik kesimpulan dengan lebih baik dan lebih akurat ya tentunya. Oke, sebagai pengingat saja, modus itu merupakan nilai yang sering muncul ya. Median itu adalah nilai data tengah atau nilai tengah. Nah, seperti itu. Kalau rata-rata saya pikir tidak perlu dijelaskan. Ya, ini sudah paham. Oke, ini adalah peta konsep. Nah, gambaran
materi apa saja yang akan kita pelajari di bab 7 ya. Jadi nanti di awal kita akan mengenal kembali, kita akan mengingat kembali tentang berbagai macam diagram. Di sini ada 3 ya, ada diagram batang, histogram, dan line plot. Kemudian nanti kita lanjutkan dengan ukuran pemusatan, ukuran lokasi, dan ukuran penyebaran ya. Nanti kita akan menghitung min, median, modus, kuartil, persentil, jangkauan, jangkauan interkuartil, dan varian serta simpangan baku. Oke, kita awali dengan ayo mengingat kembali. Nomor 1. Diagram lingkaran sederhana atau diagram batang sederhana dapat digunakan untuk menampilkan informasi yang tersedia. Ya, kata kuncinya di sini, menampilkan informasi. Baik dalam bentuk data tunggal maupun dalam bentuk tabel frekuensi. Ya, contoh diagram lingkaran sederhana seperti ini. Nah, ini berarti kita sedang menampilkan informasi. Ya, jadi ini contohnya adalah informasi tentang hobi beberapa orang dalam sebuah komunitas terkait dengan olahraga. Ya, kita lanjutkan aja nomor 2. Dari data tunggal sederhana atau data dalam tabel distribusi frekuensi bisa diperoleh ukuran pemusatan data meliputi min, modus, dan median yang dapat memberikan gambaran tentang karakteristik kumpulan data tersebut. Ya, kita masuk ke eksplorasi 7.1. Penggunaan diagram batang untuk menganalisa data. Pandemi COVID-19 melanda seluruh dunia. Setiap harinya jumlah pasien yang terinfeksi COVID-19 terus bertambah. Nah, pada tabel berikut kita dapat melihat rata-rata pertambahan pasien baru positif COVID-19 setiap minggunya di Provinsi DKI Jakarta. Ini tabelnya ya. Minggu pertama Desember 2020. Banyaknya pasien baru positif COVID-19 ya mencapai 1.170 pasien. Minggu kedua meningkat menjadi 1.220 pasien. Minggu ketiga semakin meningkat dan seterusnya sampai di sini datanya berakhir di minggu pertama Januari tahun 2021 ya. Mencapai 2.120 pasien. Pertanyaan nomor 1, dari tabel 7.1 di atas, pada minggu keberapa yang mengalami rata-rata kenaikan jumlah pasien positif COVID-19 yang paling besar? Nah, untuk menjawab pertanyaan ini berarti harus dihitung terlebih dahulu, ya kan? Dari 1.170 ke 1.220, berarti terjadi peningkatan 50 pasien, ya kan? Dari 1.220 ke 1.520 terjadi peningkatan 300 pasien. Jadi tinggal dikurangkan aja ya. Lalu dari 1.520 ke 1.830 ini makin meningkat lagi, bertambah 310 pasien. Lalu dari 1.830 ke 1.900 ini mulai melandai ya. Jadi meningkat 70 pasien. Lalu dari 1.900 ke 2.120 ini meningkat lagi. Peningkatannya yaitu 220 pasien. Nah, yang ditanyakan adalah yang rata-rata peningkatannya paling tinggi berarti ada di sini. Ya kan, meningkat 310 pasien, yaitu dari minggu ketiga menuju minggu keempat bulan Desember tahun 2020. Tinggal ditulis ya. Jadi jawabannya adalah dari minggu ketiga menuju minggu keempat bulan Desember tahun 2020 ya, terjadi peningkatan yang cukup signifikan, yang paling tinggi dibandingkan dengan yang lain ya, yaitu meningkat 310 pasien. Oke, kita lanjutkan. Berdasarkan tabel 7.1 di atas, lengkapi diagram batang di bawah ini. Ya, gampang ya. Ini yang kosong kan minggu ketiga dan minggu keempat. Dan minggu pertama bulan Januari tahun 2021 ya. Tinggal kita lihat dari tabel, maka nanti kita bisa hasilkan diagram yang sudah lengkap seperti ini. Jadi ini minggu ketiga, ini minggu keempat, lalu ini minggu pertama bulan Januari tahun 2021. Ya, gampang ya.
Oke, kita lanjutkan nomor 3. Jika pola penambahan rata-rata mingguan, jumlah pasien positif COVID-19 ini terus bertambah. Berikan estimasimu untuk jumlah pasien positif COVID-19 pada minggu kedua Januari 2021. Jelaskan alasanmu. Oke, ini saya tampilkan lagi diagramnya ya. Estimasi itu artinya apa? Estimasi itu artinya perkiraan atau ramalan. Ya, tetapi di sini ya dengan data yang ada, kita tidak ngawur dalam melakukan estimasi. Ya, data peningkatan dari minggu ke minggu ini kan sudah terhitung tadi ya. Contohnya ini dari minggu pertama ke minggu kedua terjadi peningkatan 50 pasien, ya kan? Terus dari minggu kedua ke minggu ketiga tadi kita hitung terjadi peningkatan berapa? 300 pasien. Lalu dari minggu ketiga ke minggu keempat ini naik yang paling besar ya 310 pasien. Kemudian ini agak landai naik 70. Lalu ini meningkat kembali ya dari minggu kelima ke minggu pertama tahun baru tahun 2021. Di sini meningkat 220 pasien. Nah, pertanyaannya itu ada di sini. Ya kan? Minggu kedua Januari tahun 2021. Kata kuncinya di sini terus bertambah. Artinya bisa kita asumsikan ya. Ini yang sering muncul ya, itu kan terjadi peningkatan kurang lebih sekitar 300 pasien. Ini 300, 310 ya kan. Maka nanti bisa kita anggap di minggu kedua bulan Januari tahun 2021 ya. Jumlah pasiennya adalah jumlah pasien di minggu pertama ya Januari 2021 tadi kan 2.120 pasien. Di sini bisa kita tambah dengan 300 ya mengikuti pola yang ada yang sebelumnya. Ya. Ini yang sering terjadi kan terjadi peningkatan sejumlah 300 pasien. Nah, boleh seperti ini. Jadi 2.120 ditambah 300 sama dengan 2.420. Atau kita bisa juga berargumen ya Dek ya. Mengingat minggu pertama kemudian minggu kedua ini bertepatan setelah libur panjang Nataru, ya kan, tentunya terjadi kerumunan, maka akan terjadi peningkatan lebih dari biasanya. Nah, jadi yang namanya estimasi itu bebas, ya. Jadi ini jawaban yang pertama, ya, jawaban yang pertama. Untuk jawaban yang kedua bisa kita tulis begini. Minggu kedua Januari tahun 2021 maka akan terjadi peningkatan sebanyak taruhlah 400 gitu ya, 400 pasien. Berarti di sini tetap ya 2120 ini adalah jumlah pasien di minggu pertama bulan Januari tahun 2021. Kemudian di sini kita tambah dengan 400. Ya, hasilnya adalah 2520. Nah, mana jawaban yang benar? Dua-duanya bisa benar bisa salah ya, karena di sini hanya sekedar estimasi ya Dek ya. Tetapi estimasi di sini kita memiliki argumen sebagai contoh untuk jawaban kedua ya. Mengingat minggu kedua dan minggu pertama tinggal ditulis ya, ini kan kita diminta untuk jelaskan alasanmu, berarti berkaitan dengan logika yang mendasari kenapa kok kita memilih angka ini, kenapa kok memilih angka 400 ini kenaikannya. Jadi setelah libur panjang, nah tinggal ditulis ya, setelah libur panjang Nataru, ya hari Natal dan Tahun Baru tahun 2021, tentunya terjadi peningkatan, ya Dek ya, terjadi peningkatan melebihi biasanya. Nah, ini alasannya ya. Kalau biasanya terjadi peningkatan 300 ya sudahlah ini kita tambah peningkatannya menjadi 400. Nah, ini alasannya. Ya, jadi boleh jawaban 1 boleh, jawaban 2 juga boleh. Ya, yang jelas tidak boleh ngawur. Nah, oke kita lanjutkan. Sekarang ini, ayo bernalar. Pemilihan grafik yang tepat akan memberikan gambaran yang lebih tepat. Nah, ini apa maksudnya? Nanti akan terjawab di pertanyaan nomor 4. Saat menentukan kenaikan jumlah pasien COVID-19 yang paling besar, manakah yang lebih mudah digunakan? Tabel atau diagram
batang. Ini jelas jawabannya adalah diagram batang. Ya kan, diagram batang. Coba saya tampilkan lagi ya diagram batangnya. Nah, ini. Jadi, dari sini kita bisa langsung tahu ya bahwa terjadi peningkatan, ya, ada lonjakan jumlah pasien yang paling besar itu dari minggu ketiga ke minggu keempat. Nah, ini tanpa perlu repot-repot menghitung secara manual seperti tadi, ya. Jadi kalau di sini diminta untuk menjelaskan, ya Dek ya. Mungkin secara psikologis ya kita ingat bahwa manusia ya kita itu manusia diciptakan sebagai makhluk visual. Nah, kita lebih mudah untuk memproses gambar. Contoh gampangnya begini. Kita lebih mudah untuk mengingat wajah orang, ya kan, daripada mengingat namanya. Nah, itu artinya membuktikan bahwa kita itu makhluk visual. Ya, otak kita itu terbiasa memproses data berupa visual, data berupa gambar. Contohnya seperti ini, ya. Atau kalau secara matematis, ya Dek, ya ini kan berkaitan dengan kenaikan jumlah pasien COVID-19 yang paling besar. Berarti dapat kita amati, ya, dapat dicari yang peningkatan panjang batangnya signifikan. Nah, tanpa perlu menghitung kenaikan secara manual, ya. Paham ya, maksudnya menghitung secara manual yang seperti tadi kita lakukan. Jadi dari minggu pertama ke minggu kedua ini dihitung, dikurangi, dicari selisihnya. Oh, ini 50. Kemudian dari minggu kedua ke minggu ketiga dicari lagi selisihnya berapa. Oh, ini 300 dan seterusnya. Itu kelamaan. Tetapi kalau disajikan dalam bentuk diagram batang seperti ini, kita dengan cepat langsung menemukan, kita cari yang kenaikan panjang batangnya ini terjadi secara signifikan. Dari sini ke sini itu kan selisihnya terjadi secara signifikan dibandingkan dengan yang lain. Ya, paham ya? Itu berkaitan dengan pertanyaan yang sebelumnya. Pemilihan grafik yang tepat akan memberikan gambaran yang lebih tepat. Nah, ini contoh kasusnya seperti ini, ya. Oke, kita lanjutkan. Histogram. Ini adalah tipe diagram yang pertama, ya. Ada berbagai tipe diagram. Diagram mana yang paling baik untuk digunakan sangat tergantung pada data apa yang kita miliki dan informasi apa yang ingin kita sampaikan. Salah satu diagram yang dapat kita gunakan adalah histogram, ya. Histogram serupa dengan diagram batang, namun histogram berbeda dengan diagram batang. Jadi serupa tapi tidak sama, kan begitu, ya. Gambar 7.1 dan 7.2 menunjukkan contoh histogram dan diagram batang. Gambarnya di sini, ya. Jadi yang ini adalah histogram, ya, yang kiri histogram. Kemudian yang di kanan gambar 7.2 ini adalah diagram batang, ya. Kita kembali dulu. Ayo berdiskusi, dari gambar 7.1 dan gambar 7.2 carilah perbedaan dari histogram dan diagram batang, ya. Nanti sebenarnya pertanyaan ini akan terjawab sendiri ya di slide selanjutnya. Oke, tapi nggak apa-apa ya. Coba kita berlatih menganalisa, berlatih mengamati gambar, ya. Jadi untuk histogram, ya, yang jelas yang bisa kita amati batangnya histogram ini tidak terpisah, ini nempel. Ya kan, ini batang pertama, batang kedua, batang ketiga, batang keempat. Ini kan nempel. Sementara kalau pada diagram batang, ya Dek ya, ini batangnya masing-masing ini terpisah. Ya, di sini ada jeda. Nah, ini bisa ditulis. Jadi perbedaan yang pertama ini secara visual, ya Dek ya. Batang pada histogram ini nempel, ya. Jadi menempel. Sedangkan batang pada diagram batang digambarkan secara terpisah, ya. Kemudian perbedaan yang kedua, coba adik-adik amati. Di sini lebar batangnya, ya, lebar batangnya, batang pertama
kemudian kedua, ketiga, keempat, ini kan beda, ya kan? Sementara kalau pada diagram batang, ini lebar batangnya selalu sama. Nah, jadi bisa kita tulis ya untuk perbedaan nomor 2. Nah, lebar batang histogram boleh berbeda. Nah, ini boleh berbeda. Sedangkan lebar batang diagram batang pasti sama, gitu ya, pasti sama. Oke, kira-kira ini ya yang bisa kita temukan dari gambar. Nah, kita lanjutkan aja. Histogram biasanya digunakan untuk menunjukkan distribusi dari suatu kelompok data. Distribusi itu artinya persebaran ya, atau penyebaran. Nah, penyebaran data ya. Sedangkan diagram batang digunakan untuk membandingkan data. Contohnya yang ini ya. Jadi untuk gambar 7.2 ini kan diagram batang merek HP yang digunakan siswa SMA. Ada merek XVSOLNA. Nah, kemudian jumlah siswa yang menggunakan untuk HP merek X itu ada 12. HP merek V ada 10. Nah, ini kan berkaitan dengan pembedaan. Ya kan? Maka tadi dikatakan bahwa nah ini diagram batang digunakan untuk membedakan atau membandingkan data. Sementara kalau histogram ini menunjukkan penyebaran. Ya, nah ini banyaknya siswa dalam persen. Di sini interval 0 sampai 4 jam ya. Ini kan histogram penggunaan telepon genggam oleh siswa SMA. Jadi cara bacanya adalah 0 sampai 4 jam. Ini interval yang pertama. Kemudian pemakaian 4 sampai 6 jam, interval yang kedua. Kemudian interval yang ketiga atau kelas interval yang ketiga adalah penggunaan 6 sampai 8 jam. Ini bersesuaian dengan berapa banyak siswa ya yang menggunakan HP selama 0 sampai 4 jam. Nah, nanti tinggal dibaca ya. Kebetulan di sini satuannya adalah persen. Nah, seperti itu ya. Oke, kita lanjutkan dulu. Histogram menampilkan data yang sifatnya kuantitatif dengan rentang data yang dikelompokkan ke dalam interval. Nah, ini ya, ke dalam kelas interval. Yang ini 0 sampai 4, kemudian 4 sampai 6, 6 sampai 8, ya kan? 8 sampai 12 jam dan seterusnya. Sementara kalau pada diagram batang ini berkaitan dengan merek HP. Nah, ini kan bukan angka. Ya kan, ini merek. Kalau ini kan angka. Ya. Jadi kita ulang ya. Histogram menampilkan data yang sifatnya kuantitatif dengan rentang data yang dikelompokkan dalam interval. Sedangkan diagram batang menampilkan data yang sifatnya kategori. Ya, kebetulan tadi contohnya kategorinya adalah merek HP. Perbedaan lainnya pada histogram, gambar batang menempel satu sama lain. Nah, ini tadi juga sudah kita singgung ya. Sedangkan pada diagram batang ada spasi antar batang, atau ada jeda, ada jarak ya antar batang. Perbedaan terakhir, diagram batang biasanya memiliki batang dengan lebar yang sama. Ya, ini tadi juga sudah kita singgung. Sedangkan lebar batang dalam histogram tidak perlu sama, jadi boleh beda. Selama luas totalnya 100% jika digunakan persen, atau luas totalnya sama dengan jumlah data. Oleh karena itu, frekuensi data ya dalam diagram batang dilihat dari panjang batang. Ya, semakin panjang otomatis frekuensi datanya semakin tinggi. Nah, sedangkan frekuensi dalam histogram diberikan berdasarkan area pada masing-masing batang. Area itu artinya luas ya. Jadi luas, ini luas persegi panjang, ini luas persegi panjang, ini luas persegi panjang, ini juga luas persegi panjang ya. Oke, kita lanjutkan dulu. Ayo berdiskusi. Perhatikan gambar 7.3. Kedua histogram menampilkan data yang sama. Cobalah mencari bagaimanakah kedua histogram ini menjelaskan data yang sama walaupun terlihat berbeda ya. Ini adalah histogram penggunaan telepon genggam oleh siswa SMA. Ya, sama ya, di sebelahnya juga sama. Yang beda di sini. Nah, saya pakai warna merah. Ini gambarnya beda.
Di sini kelas intervalnya 0, 2, 2, 4. Kalau di sini dari 0 sampai 4 ya. Lalu ini 8, 10, 10, 12. Kalau di sini dilangsung ya kan dari 8 sampai 12 sehingga jumlah batangnya juga berbeda ya. Ini ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. Kalau di sini ada 1, 2, 3, 4 batang saja. Tetapi histogram ini menampilkan data yang sama. Nah, kok bisa seperti itu? Kita baca selanjutnya. Kita bisa menggunakan pendekatan luas persegi panjang dalam menggambar histogram. Ingat ya, di awal tadi kita sudah baca ya, bahwa frekuensi data dalam diagram batang dilihat dari panjang batang ya. Sedangkan frekuensi dalam histogram, nah ini diberikan berdasarkan area atau luas ya, luas pada masing-masing batang. Nah, konsep ini yang akan kita terapkan ya. Pada histogram sebelah kiri ini gambarnya ya. Frekuensi kelas 0 sampai 2 ya, 0 sampai 2 jam adalah 8 ya. Jadi di sini angka 8 ini enggak kelihatan ya Dek ya. Kemudian luas persegi panjangnya adalah 2 kali 8. 2 itu didapatkan dengan cara mengurangi 2 dengan 0 ya kan. 2 kali 8 16. Frekuensi kelas 2 sampai 4 ya, 2 sampai 4 jam adalah 16. Ini kalau ditarik garis ke kiri ya, ini bertepatan dengan angka 16 ya. Luas persegi panjangnya adalah 2 kali 16 sama dengan 32. Ini frekuensinya ya Dek ya. Luas gabungan kedua kelas tersebut adalah 16 plus 32 sama dengan 48. Sedangkan pada histogram sebelah kanan yang ini ya Dek ya, frekuensi kelas 0 sampai 4 ya adalah 12. Nih dari 0 sampai 4 di sini 12 ya. Luas persegi panjangnya adalah 4 kali 12. Nah, 4 itu dari 4 dikurang 0 ya. Berarti luasnya ya 4 kali 12 sama dengan 48. Lah ini kan sama. Ya kan? Jadi kelas 0 sampai 2 dan 2 sampai 4 pada histogram kiri memiliki luas yang sama dengan kelas 2 sampai 4 pada histogram yang kanan. Ini sepertinya salah ketik ini ya. Jadi mestinya sama dengan kelas 0 sampai 4. Nah ini. Jadi 0 sampai 2, 2 sampai 4 itu sama dengan 0 sampai 4 pada histogram yang kanan. Tentunya dengan penyesuaian di sini. Ya kan? Penyesuaiannya adalah di sini frekuensinya 12. Nah, supaya apa? Supaya luasnya sama, yaitu sama dengan 48. Sehingga dapat dikatakan bahwa histogram kiri dan histogram kanan menjelaskan data yang sama. Jadi kuncinya ya, luasnya itu harus sama. Ya Dek ya, kalau di kiri ini 48, 0 sampai 2, 2 sampai 4 ini 48. Lah yang di kanan kalau digabung ya dari kelas interval 0 sampai 4 ini luasnya juga harus 48. Makanya ada penyesuaian di sini. Tinggi batangnya menjadi 12. Oke, sampai sini bisa dipahami ya. Kita lanjutkan. Ayo mencoba. Coba kalian buktikan mengapa kelas 8 sampai 10 dan kelas 10 sampai 12 pada histogram kiri dapat digabung menjadi kelas 8 sampai 12 pada histogram kanan. Jelaskan jawabanmu. Caranya sama seperti tadi ya, perhatikan. Pada histogram yang sebelah kiri, kelas 8 sampai 10. Ini kalau ditarik garis ya. Nah, kita kira-kira aja ya. Kalau ditarik garis ini 12 ya. Kemudian pada rentang interval 10 sampai 12 ini kalau ditarik garis seperti ini ya. Ini kita kira-kira berapa enaknya? 4 ya Dek ya. Nah, ini 4. Oke. Maka nanti kalau kita hitung luasnya ya, interval 8 sampai dengan 10. Berarti nanti luasnya itu akan sama dengan 2 ya, dari 10 dikurang 8 sama dengan 2. Kita kalikan dengan 12. Nah, 2 kali 12 sama dengan 24. Kemudian interval 10 sampai 12 berarti luasnya, ini luas 1, ini luas 2 gitu aja ya. 2 kali 4. Nah, 2 kali 4 sama dengan 8 ya. Berarti luas total
sama dengan L1 ditambah L2 sama dengan 24 ditambah 8 sama dengan 32. Nah, sekarang kita cek apakah pada histogram yang sebelah kanan ya dari interval 8 sampai 12 ini luasnya juga 32 ya. Jadi kalau ditulis ini histogram yang kiri. Kemudian yang di sini adalah histogram yang kanan ya. Dari interval 8 sampai dengan 12. Maka luasnya ini kalau ditarik garis ya, kita kira-kira aja. Nah, seperti ini ya. Ini adalah 8. Nah, sementara panjang intervalnya 8 sampai 12 itu berarti 4. Nah, 4 kali 8 sama dengan 32. Nah, karena luas totalnya ini sama ya Dek ya, antara histogram kiri dan histogram kanan ini kan sama. Nah, ini sama-sama 32. Dapat disimpulkan bahwa histogram yang kiri ya itu menyatakan informasi yang sama dengan histogram yang di sebelah kanan. Nah, kira-kira seperti itu. Sampai sini bisa dipahami ya. Oke, kita lanjutkan. Nah, ini latihan 7.1 ya. Mungkin kita akan bahas di video berikutnya supaya durasinya tidak terlalu panjang. Oke, semoga video ini bermanfaat. Jika kalian merasa terbantu dengan video ini, silakan di-share ya, silakan dibagikan ke teman-teman kalian. Sampai ketemu di video pembahasan soal latihan 7.1.